warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Dialog. Sebelum membahas podcast lebih mendalam, kita telah kedatangan sumber di samping saya, yaitu Mbak Dila. Halo Mbak Dila. Hai. Apa kabar nih Mbak Dila? Alhamdulillah, kabar aku baik. Bagaimana dengan Mbak April? Alhamdulillah baik juga Mbak. Oke Mbak Dila, menurut Mbak Dila nih, kenapa sih kecerdasan afderistik ketahanan malangan diajarkan anak usia dini? Wow, pertanyaan Mbak bagus sekali ya pada siang hari ini. Menurut saya nih, karena mengajarkan ketahanan afderistik pada anak usia dini itu memiliki peran yang sangat penting. Atau perkembangan anak seperti membentuk kehidupan. Contohnya sifat, kebiasaan atau karakter anak. Kebiasaan ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita Mbak. Seperti dia itu kalau misalnya habis pulang main langsung terbahan di kasur nih, kan nggak baik kan, bawa kuman dari luar tuh. Bener. Harusnya kan ganti baju dulu atau mandi dulu tuh. Terus yang kayak sifat nih ya, sifat kalau dari abis main dari luar tuh kan bawaan lingkungan tuh lebih berpengaruh ya kan. Jadi ya itulah, anak kita itu kita ajarkan atau kita memilih lingkungannya agar dia menjadi lebih baik tuh Mbak. Jadi bawaan dari luar itu sampai ke rumah tuh tetap sama karena sifatnya gitu. Oh, berarti itu fondasi itu mencerminkan tentang sikap karakter anak ya Mbak ya? Iya Mbak, karena itulah dampak positif dan negatif di lingkungan luar itu sangat berpengaruh Mbak sebenarnya. Oh, berarti itu edukatif ya Mbak ya? Iya Mbak, karena kita harus mengajarkan kecerdasan afderistik pada anak usia dini itu agar dia bisa mengendalikan ketahanannya agar dia menjadi orang yang kuat atau hebat. Contohnya gini nih, ada anak yang mau menyusun puzzle nih, dia kesulitan. Jadi ya udah kita biarkan aja dulu sampai dia bisa menyusunnya atau kita kasih pola aja. Kalau Mbak ini punya keponakan nggak sih Mbak? Oh punya. Kalau tadi kan tentang puzzle nih, kalau Mbak tuh mengajarkan atau dia belajar dengan kesendiriannya ya Mbak ya? Kalau saya pribadi nih ya, saya biarkan aja dulu dia agar dia bisa mengontrol emosinya, karena dalam menyusun puzzle tuh sulit loh Mbak. Apalagi puzzle yang berbentuk balok tuh ya. Jadi saya biarkan aja dulu, terus kalau misal dia nggak bisa, saya arahkan. Gini loh sebenarnya, atau enggak saya kasih sebuah foto dalam puzzle itu biar dia bisa menyusunnya. Kalau dia nggak bisa juga ya udah dibantu aja. Mbak Dila nih, apa sih tips yang paling penting untuk menciptakan afderistik pada anak usia dini Mbak? Mbak punya 2 tips ya. Yang pertama itu ajari anak mengenal emosi, yang kata Mbak tadi tuh. Agar emosinya teratur, kita tuh harus membiasakan diri kita untuk membiarkan anak yang sedang tantrum itu kita diamkan aja. Jangan kita bujuk, ayo nak sini nak, kita beli apa? Misal dia mau beli permen tuh, ya udah ayo beli aja. Jangan gitu. Iya bener Mbak. Jangan gitu, harusnya ya anak usia dini itu biarkan aja. Kalau dia begitu terus, dia bakalan semena-mena tuh sama kita. Tantrum sesuka hati dia aja kan. Terus yang tips kedua nih, melatih anak untuk mengambil keputusannya. Biarkan dia untuk mengambil keputusannya sendiri Mbak. Kalau kita nih ya, kita biasakan dia misal mau les bahasa Inggris, kita maunya les matematika. Dia kalau lama-lama gitu dia bakalan jadi anak ngebangkang. Ya udah turutin aja, dia mau les bahasa Inggris ya udah kemauan dia sendiri. Iya Mbak, benar. Kalau kita lama-lama menekan dia ya, anak tuh kan bisa stres kan. Lama-lama dia nggak mau lagi gitu. Jadi ya udahlah kita turutin aja. Kemauan dia sendiri. Iya benar Mbak. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang tuh udah berpengaruh dari mana-mana lah, dari handphone, dari lingkungan kan. Jadi dia tuh
bakalan jadi orang yang ngebangkang gitu loh Iya. Mbak. Menurut Mbak nih, mengapa orang tua tidak langsung menolong anak ketika emosi, masalah hal kecil? Karena gini loh Mbak, kita harus membiasakan anak kita itu mandiri terlebih dahulu ya. Jangan apa-apa dibantu. Biar dia merasakan gimana sih rasanya berjuang sendiri, Iya. atau dia mampu melakukannya sendiri. Jangan apa-apa kita bantu. Nanti lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan loh Mbak. Iya. Kebiasaan yang terbawa dari kecil hingga besar itu nggak bisa dirubah Mbak. Iya, Susah. susah. Apalagi kan anak kecil yang kita manjain apa-apa kita turutin tuh Iya. susah banget itu Mbak. Oh, berarti anak Mbak itu, keponakan Mbak itu harus belajar mencari solusi sendiri dan percaya diri ya Mbak ya? Iya Mbak, soalnya saya nggak suka ya sama anak-anak yang zaman sekarang tuh yang ngebangkang gitu tuh, Iya. nggak suka banget sih sebenarnya. Ya udah, cuman nurutin aja, kita ikutin aja tuh alurnya tuh kan. Iya. Jadi kayak ya udah sih, jangan apa-apa kita turutin. Bagaimana sih Mbak cara orang tua dan guru merespon kecerdasan ability anak dalam berkembang? Yaitu cara melatih emosinya tadi Mbak. Iya. Melatih emosi, menenangkan diri dan menciptakan tantangan kecil yang bisa diatasi. Contohnya kayak tantangan kecil ya itu tadi menyusun puzzle. Iya benar. Menyusun puzzle tapi termasuk sulit gak sih Mbak? Sulit banget sih. Iya itu butuh bantuan kita nggak sih? Iya banget, betul banget Mbak. Iya tuh. Terus kayak yang permainan apalagi tuh yang sulit tuh? Selain puzzle tuh apa ya? Menyusun apa sih itu yang main Uno tuh yang Iya. susun-susunan tuh kan sulit juga tuh kan. Kalau ditarik yang bawahnya tuh positif, Jatuh. yang di atas tuh jatuh kan. Jatuh. Iya itu juga termasuk permainan Itu permainan melatih sulit. kesabaran sih Mbak, kalau menurut aku. Oh iya, anak-anak zaman sekarang kan sulit sabar kan Iya. ya. Oh, jadi orang tua dan guru harus menekankan anak yang terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya Mbak, karena ya itu tadi yang aku bilang tadi ya kan. Itu tuh sangat penting bagi anak usia dini untuk menekankan hal tersebut. Iya. Lalu apa yang paling penting yang harus dilakukan orang tua Mbak? Hal yang paling penting itu ya kita ajarkan dari kecil itu Mbak. Kita ajarkan melatih emosinya, lingkungannya tuh kita pantau. Karena dua hal ini tuh sangat berpengaruh apabila menyatu. Iya. Kan bawaan dari luar tuh ya gitu lah Mbak, apalagi kan sekarang tuh udah zaman apa tuh Gen Z apa Gen Alpha gitu Iya. kan. Sangat berpengaruh itu emosinya Mbak. Jadi intinya orang tua harus terlibat dalam kegiatan maupun tantangan ya Mbak Dila ya. Iya Mbak, itu orang tua tuh zaman sekarang tuh sangat terlibat dalam hal itu ya. Kalau misal nih kita lepas dikit aja, udah anak kita tuh bawaannya ya bawaan dari luar itu kacau. Apa sih Mbak strategi apa saja yang mengajarkan kecerdasan ketahanan malangan pada anak usia dini Mbak? Strateginya tadi ya itu Mbak udah disebutin tadi. Iya. Melatih diri, menjaga lingkungan. Kita tuh harus pintar-pintar ya jaga anak zaman sekarang itu. Kayak kalau kita bebasin anak tuh pasti lingkungannya tuh sangat berpengaruh zaman sekarang Sangat itu. banget. Oke Mbak Dila, Masya Allah penjelasan Mbak sangat penuh makna bagi anak usia dini. Terima kasih Mbak Dila atas penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih balik ya Mbak karena saya udah diundang di podcast pada siang hari ini. Baik Mbak, itu penjelasan dari Mbak bahwa mengajarkan kecerdasan Afdaristi
Tahanan Malangan sangat penting bagi anak usia dini, dapat membantu kemampuan untuk menghadapi kesulitan, bangkit dari kegagalannya. Sudah saya akhiri. Bye-bye semua. Bye.